Halo teman-teman, perkenalkan namaku Krisanti Gunawan dari jurusan Matematika dengan NIM 1011975. Pada kesempatan kali ini, aku ingin sharing nih kepada teman-teman tips and trik bagaimana cara menjadi seorang trainer yang interaktif dan juga komunikatif agar sebuah training bisa berjalan dengan seru. Mungkin teman-teman di sini masih bingung kenapa kita perlu belajar ini. Kira-kira materi ini penting atau enggak sih? Nah, itu semua akan dijawab oleh video ini. Mungkin aku sedikit kasih perbedaan ya antara seorang trainer ataupun seorang pengajar. Nah, mungkin teman-teman juga sudah tahu kalau sebuah training itu berjalan dan komunikasinya itu berjalan secara dua arah antara trainer dan juga trainingnya. Yang dimaksud komunikasi dua arah adalah jadi tidak terlalu didominasi oleh trainernya, dimana ini tuh sifatnya lebih bersifat diskusi dan trainer itu mendorong pesertanya agar training ini bisa berjalan dengan lancar dan mencapai sebuah kesimpulan akhir. Nah, kalau mengajar mungkin teman-teman sudah rasakan dari SD, SMP, SMA, ataupun kuliah. Nah, perbedaannya mungkin lebih ke situ. Kalau teman-teman masih ingin tahu lebih lanjut, yuk simak videonya bersama. Oke, jadi ada beberapa langkah yang harus dilakukan agar menjadi seorang trainer yang seru di abad 21 sekarang nih. Mungkin teman-teman sudah tahu ya kalau kita tuh harus menciptakan suasana yang nyaman, entah dalam sebuah diskusi ataupun di dalam kondisi apapun. Nah, ini mungkin kelihatan sepele ya, tapi ini tuh merupakan hal yang sangat penting loh teman-teman. Kenapa sih ini penting? Karena tanpa adanya rasa nyaman, seseorang akan sungkan untuk berkomunikasi dengan kita. Kalau misalnya kita kan tahu ya teman-teman itu punya sifat-sifat yang berbeda-beda, mungkin karena dari latar belakang yang berbeda-beda, daerah yang berbeda-beda. Nah, ini semua tuh kita tuh digabung di satu tempat dan kita ingin berdiskusi bersama. Nah, jadi teman-teman harus menciptakan suasana yang nyaman. Bagaimana sih cara menciptakan suasana yang nyaman tersebut? Ada beberapa cara yang bisa dilakukan, tapi sebenarnya ada banyak ini caranya, jadi bisa dieksplor sendiri ya teman-teman. Mungkin aku kasih beberapa di antaranya, seperti bisa mengawali dengan doa dan juga mengakhiri dengan doa. Selain itu, teman-teman juga bisa mengapresiasi setiap hal-hal kecil yang dilakukan atau inisiatif yang dilakukan oleh peserta. Teman-teman juga bisa saling menanyakan kabar. Itu mungkin terlihat sepele, tapi itu ternyata jadi hal yang sangat penting loh teman-teman. Dari kabar itu, kalau misalnya seseorang kondisinya baik-baik saja ataupun tidak sedang dalam kondisi baik-baik saja, itu kita sudah menunjukkan rasa kepedulian terhadap mereka. Nah, jadi dalam menciptakan sebuah training yang seru, teman-teman harus menciptakan kondisi yang nyaman tersebut ya. Yang kedua, menciptakan active learning. Mungkin teman-teman sudah familiar ya sama rumus matematika, rumus fisika, ataupun rumus kimia karena sudah dipelajari dari dulu hingga sekarang. Nah, tapi tenang ya teman-teman, untuk menjadi seorang trainer yang interaktif hanya dibutuhkan satu rumus, yaitu ARKA. Aktivitas, refleksi, konsep, dan juga aplikasi. Yang ketiga, membedakan antara pengajar dan juga trainer. Oke, jadi yang ini mungkin aku juga sudah mention ya tadi di bagian awal, kalau pengajar itu berbeda dengan trainer, dan kita akan bahas lebih lanjut tentang itu di bagian ini. Pengajar, tugasnya adalah mengajar. Nah, tujuan dari seorang pengajar ini adalah mengajarkan seseorang, mengajarkan pesertanya dari yang tidak bisa menjadi bisa, dari yang tidak tahu apa-apa menjadi tahu sesuatu. Nah, ini tuh berbeda dengan trainer, karena cara seorang pengajar mengajar itu biasanya langsung satu arah saja atau lebih didominasi oleh pengajarnya, di mana pengajar akan memberikan materinya dan peserta tuh jarang mendapat kesempatan bertanya, atau ketika bertanya itu hanya saat di kelas saja. Nah, ini tuh agak berbeda dengan trainer, karena trainer ini sifatnya lebih memicu atau mengencourage peserta agar mau berkomunikasi. Jadi trainer ini bisa menyemangati pesertanya untuk berdiskusi, dan ini tuh terjadi komunikasi dua arah. Nah, jadi teman-teman harus tahu ya perbedaannya antara trainer dan juga pengajar, agar teman-teman ketika menjadi trainer itu tidak mengajar, tapi teman-teman menjadi seorang trainer yang baik. Yang keempat, untuk yang keempat ini, poinnya hanyalah satu keywordsnya, bertanya. Mengapa harus bertanya? Apa sih bertanya yang dimaksud? Nah, jadi bertanya yang dimaksud adalah sebagai trainer, teman-teman harus memandu trainee dan bertanya kepada trainee
agar mereka mau berpendapat. Jadi sebagai contoh nih, kita mau membahas tentang kebersihan lingkungan. Jadi teman-teman ini sebagai trainer perannya seperti moderator yang akan bertanya kepada teman-teman. Oke, jadi teman-teman, jadi kita akan berdiskusi mengenai kebersihan lingkungan di lingkungan kemahasiswaan pada kesempatan kali ini. Nah, kira-kira dari teman-teman, apakah ada yang mau mengemukakan pendapatnya terlebih dahulu? Setelah itu, kalau misalnya ada yang mengemukakan pendapat, teman-teman bisa apresiasi seperti yang dijelaskan pada poin sebelumnya. Dan juga teman-teman bisa menanyakan pendapat yang lain, atau mungkin bisa juga restate pernyataan dari jawaban pendapat teman-teman yang lain. Nah, bertanya ini merupakan poin yang penting, karena kalau misalnya tidak bertanya, teman-teman akan takutnya tuh terkesan jadi mendominasi pembicaraan tersebut, dan itu jadinya lebih seperti pengajar bukan seperti trainer. Nah, kalau teman-teman sebagai trainer, harapannya bisa saling mendukung satu sama lain dan juga menghargai pendapat dari trainee-trainee lainnya dan juga trainer lainnya. Jadi jangan lupa untuk saling bertanya dan juga mengapresiasi teman-teman yang lain ya. Yang kelima, mengelola dinamika kelompok. Nah, jadi kelompok ini kan berbeda-beda ya. Kita bisa mulai dari lingkup yang terkecil, yaitu individu atau sendiri, kemudian berpasangan, yang dilanjutkan oleh grup kecil, grup sedang, ataupun grup besar. Capaiannya pun berbeda-beda, dan teman-teman harus tahu itu. Karena tingkat kenyamanan orang itu berbeda-beda, dan treatment yang dilakukan juga berbeda-beda. Sebagai contoh, grup kecil ini lebih asik kalau misalnya kita ajak diskusi, karena lingkupnya juga lebih kecil, tapi kita bisa mencapai sebuah kesimpulan bersama. Atau mungkin bisa juga grup besar untuk bermain sebuah permainan, karena permainan yang ingin dimainkan lebih asik ketika bermain bersama. Nah, ketika teman-teman ingin melakukan sebuah training, mungkin bisa dilihat dulu bagaimana capaiannya dan treatment apa yang harus dilakukan terhadap kelompok yang ada. Apakah kelompok tersebut merupakan kelompok kecil, kelompok besar, kelompok sedang, ataupun jangan-jangan hanya berpasangan. Oh iya teman-teman, mungkin ini sebagai notes terakhir ya. Jadi perlu diingatkan kalau metode online itu tidak sama dengan metode offline. Ketika kita offline, kita bisa saling bertatap muka dan bertemu satu sama lain. Dimana kalau misalnya ada kondisi yang mungkin mendesak atau mungkin kondisi yang bagaimana gitu, teman-teman bisa langsung sikapi ataupun tanggapi. Tapi karena di kondisi online, jadi cara pendekatannya atau cara treatmentnya pun berbeda-beda. Dan itu tergantung dari bagaimana teman-teman menyikapinya. Jadi kira-kira itu yang ingin aku sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat ya bagi teman-teman, dan semangat!